setelah penyampaian dari beliau, maka mudah-mudahan kita termotivasi untuk 1 bulan kita demikian tadi mendekati beberapa tetangga kita. Rasa kita yang alami sehingga dakwah dari kita semua sampai kepada mereka dan banyak menjadi ikuti kami. Maka perwakilan pengumuman untuk acara selanjutnya adalah tujuan yang disampaikan oleh Ustaz pada Ustaz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan yang disebut oleh Rasulullah temuan yang nazaran alaihi sakinah syuhana sehatkan jiwanya siapa saja yang bisa seluruh agenda dakwah agenda pemahaman hadis ini dan selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur jadi selalu bisa spiritnya untuk lebih meningkatkan ketaatan kita tanpa pemahaman hadis ini ya pertemuan sekecil apapun hanya akan terasa menjadi kalaupun sebuah upah itu dilaksanakan sesantai-santai kalau nggak semangat karena tidak disemangati dengan kebersamaan itu menurut Allah bahasa ringkasnya dalam rangka mendekatkan diri dengan Al-Quran yang sudah mensuarakan perbawaannya dirinya ini khasnya dengan potensi kelemahan yang mana yang ini dia akan ngumpul lagi Al-Quran yang itu tilawahnya ataupun adabnya dan sebagainya tidak mendapatkan perhatian
dari sebuah upah itu sehingga akan kehilangan rohnya. Itu hanya kuat jiwanya kalau rohnya dihadirkan. Istilah surat Al-Jadilah wa ayyadahum biruhin minhu. Allah kuatkan dengan roh dari ini ada roh dari ini ada yang mengajarkan Al-Quran, ada yang menjelaskan yang keterlibatan Allah itulah sampai seorang sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah tidak ragu-ragu saat menghadapi orang tuanya sendiri yang berpihak kepada kekufuran. Karena Rasulullah saat itu Abu Ubaidahnya ingin menghindar di mana dalam orangnya berilmu ayah sendiri. Ayah itu kan menghindar di mana dalam orangnya saja ketemu anak. Tapi pada Allah anak bersama Islam, orang tua bersama adik juga. Mau nggak mau kuat pertempuran yang kuat itu sudah lupa bahwa ini adalah ayat yang ada ini adalah musuh Allah. Nah ini terbunuhlah ayah kepada dipuji oleh Al-Quran di akhir al-Jannah. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Kalau orang yang musuh Allah itu sudah nggak ada lagi hubungan yang didasari mawaddah. Keluarga besar orang yang bisa seperti ini tidak ketemu itu insya Allah yang sudah menjadi doa kita apabila kita pun kalau kan harus ini laptop satu hasilnya di dalam Allah tahu ini yang lain kabelnya apa harus seperti kami dia kata di akhir seperti ini wa ayyadahu realisasikan permintaan ini kalau manusia itu betul-betul bersama roh dari Allah. Roh dari Allah berarti yang pertolongan Allah Yesus jarang di mana-mana yang ada orang dari HP itu iya urusan dapat apa setelah itu namun bagi orang beriman lagi dia dari dia mujahid politik itu sesungguhnya dalam bukan kehidupan Islam yang muslim. Saya ingin menjadikan sarana inilah yang akan membuat saya betul-betul memperjuangkan Islam dan kaum muslim. Yang kadang juga orang
lain gitu. Orang lain nggak begitu, biasa-biasa aja orang pendirinya. Ya, terlepas dari apa, bentuknya apa dan seterusnya. Itu memang kondisi jiwa manusia seperti itu. Jangankan kita hidup di akhir zaman ini. Mereka yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak event-event yang sudah jelas di situ ada Ya betul. istilahnya surat perintah, ada surat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang harus berangkat hijrah menuju Makkah. Dan tidak tanggung-tanggung Rasulullah sendiri yang memimpin hijrah. Seharusnya kegiatan ini memiliki nilai syar'i yang sangat kuat. Ya terima. Iya. Nggak bisa dilakukan, nggak bisa dibuli, ya. Bukan serius-serius amat. Tadi saya kembalikan panggilan ini. Tapi manusia tetap manusia. Kalau jaga ruhnya, ruhiyahnya setelah kita tak bisa mengaksuri hijrah yang memiliki legalitas yang sangat tinggi di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Karena Allah jaga ini Allah yang membiarkan kamu tempat itu. Antum bil adwatil dunya wa hum bil adwatil usra wa rabbu asfa. Kunci. Oh bukan. Oh iya. Iya. Ini kemana? Tapi nanti kan bawa dah. Ini udah buka. Tapi yang ngomong juga enggak melihat itu terang. Dan kita ini kan banyak keterbatasan istilah yang hari ini. Itu ya, sebagian manusia yang tidak menghidupkan ruhiyahnya Cek satu. dan orang-orang ini yang Cek satu. Cek. Cek. Cek satu. Cek satu. Mana nggak ada mic.
yang 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 sibuk, yang ribet dan seterusnya. Tapi kalau menerimanya dengan kesungguhan, Allah sahabat yang siap, dia juga siap yang sudah kita buat. Kalau berikan apa? Allah berikan ketenangan dalam bentuk Cek satu. Cek satu. Cek satu. Ya ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahamatuhum anfusuhum. Kelompok lain disebut dengan kelompok ahamatuhum. Kelompok yang hanya memperhatikan selera diri. Kalau saya semuanya harus tunduk pada dia. Dan lebih jahat lagi orang sebelum ada sehingga Apa sih speaker aja? Ada kecil speaker. positif kelompok yang militan, kelompok yang tidak lurus, semuanya harus tunduk pada selera diri. Satu dua. Pasti ada. Satu. Bahkan tidak mau mengalah, tidak ada pimpinannya, bahkan tidak mau. Pakai mic ini aja. Kenapa? Karena sebuah jamaah itu sudah cukup untuk membuat orang kafir itu gerah, ya. Mengetahuinya itu gerah bahwa ada kelompok yang ingin menghalangi dia, orang kafir itu. Kenapa? Tidaklah orang kafir itu tahu ada kelompok yang akan menghalangi dia, menandingi dia, sama-sama kerja untuk meraih apa yang diinginkan. Itu pasti di situ manusia itu sudah mengambil kesimpulan siapa yang ada hak dan siapa yang ada batil. Nggak usah ngomong, ya. Manusia itu akan tahu sendiri kemana, ya, saya ini akan diajak oleh partai ini dan satunya kemana. Nggak usah ngaku-ngaku juga, manusia tahu sendiri. Balil insan ala nafsihi
basirah, dan dia tahu sendiri. Pengalaman saya di Dewan, ya, ngobrol dengan orang-orang, semua mengakui apa yang beruntung, ya, partai yang jelas untuk ada kemana ya, diri kita dan masyarakat. Tapi kita cuma main-main aja, ya. Targetnya nggak jauh-jauh dah. Ya, seperti itulah ya. Itu nggak usah diaku-akui, nggak perlu. Mungkin menuduh orang lain, wah kamu ini dalam begini, salah lagi. Sehingga kata para ulama, ya, ketika kebatilan itu tidak ada saingannya, maka kebatilan itu tidak akan pernah merasa bahwa hidupnya batil. Ketika kebatilan itu nggak ada yang menyainginya, ya, maka kebatilan itu tidak akan pernah merasa dirinya batil. Kalau sudah ada yang menyainginya, jauh sebelum namanya ada S atau PK saja. Mungkin nanti mengikuti ya, bagaimana komentar-komentar ya, para pengamat saat itu. Ya. Sebutlah tokoh Golkar siapa itu namanya, ya, Paktiar atau siapa, ya. Jangan main-main sama PKI. Memang dia dalam survei-survei nggak pernah dimunculin sama orang. Kalau dimunculin selalu yang terendah. Jangan main-main. Ya. Dia punya potensi ini, potensi salah satunya militansi, soliditas. Berarti apa? Berarti ada orang lain yang mengakui bahwa dakwah ini ya akan menjadi naik gerakan politik. Dan ketika gerakan politik yang lain yang tidak punya niat fisabilillah itu, maka dia akan lebih berusaha untuk mengatakan bahwa aku ini baik, aku ini dia akan lebih berusaha lagi untuk ngaku-ngakunya. Yang hak nggak perlu ngaku-ngaku. Cukuplah orang melihat bagaimana ngomongnya, bagaimana tampilannya dan seterusnya, supaya tahu bahwa ini insya Allah masa depan yang akan membawa kebaikan. Bagaimana ini dicontohkan ketika gerakan Nabi Musa itu sudah mulai harus di black campaign. Campaignnya apa katanya? وقال فرعون ذروني أقتل موسى. Ini harus kalau bunuh Musa ya otomatis bunuh seluruh ya istilahnya itu stakeholder yang dari korban semua. Oleh Fir'aun ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. Dilecehkan memang. Kalau benar silakan dia orang baru. Lakukan apa lagi? Ini akhof ayyubadilani. Ini Musa isinya nggak ada lain merusak tatanan kehidupan kalian. Lakukan yang kedua, au ayyuhira fil ardil fasad. Dia hanya akan menciptakan kerusakan dalam kehidupan.
Ini kan aslinya apa? Malik ada ma'lum. Siapa yang ayyuhil ardil fasad. Tapi pada akhirnya ya, proses kehidupan itulah yang membuktikan ya, siapa yang ya bila dinakum atau ayyuhil ardil fasad. Begitulah sifat kebatilan itu ya selalu ingin meniru saingannya bahwa dia juga punya misi yang sama kok seperti ini ya. Istilah kita apa peduli rakyat, memajukan rakyat atau ya, pada akhirnya ya, perjalanan waktu itulah yang dikatakan lagi ya, wa ma ahdiku illa sabila rasyad. Ya, kita apa? Ketika kebatilan itu ada penyaingnya, kebatilan itu mulai sadar. Ya, dia harus menegaskan dirinya bahwa saya juga benar gitu. Maka dengan pemahaman Quran seperti ini sudah seharusnya tidak boleh ada boleh ada bagian-bagian daripada kegiatan dakwah ini yang kehilangan ruhnya. Jadi ruh itu harus dari awal hadir dari pribadi Anda. Sebagai seorang muslim ya, memang harus selalu memperhatikan ruhiyahnya. Ruhiyah itu untuk baca surat Asy-Syura ayat 22. Maka dari kau demikianlah kami mengajukan Al-Quran dengan istizan kami, dengan syariat kami, dengan perintah kami disebut dengan min amrin ya. Dengan legalitas dari kami itu yang min amrin utamanya adalah Al-Quran ya. Jadi siapa yang kembali kepada Al-Quran dia insya Allah tidak akan pernah berkosongan ruhiyah dalam hidup. Jadi belajar di dalam arti beramal. Dia ada dengan Islam nafas. Islam nafas apabila terhadirkan dari nafas itu ruhiyahnya. Sebelum nafas itu ada ruhiyahnya, maka nafas itu seakan punya kebebasan. Ya, entah ke kiri, entah ke kanan, entah ke kiri. Tapi ketika dihadirkan ruhnya, ya, maka jadilah dia jiwa yang konsisten dalam kebaikan yang diistilahkan dengan pada aflaha man zakkaha. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidaklah disebut ruh kecuali sesuatu yang positif, sesuatu yang produktif, sesuatu yang pasti membawa manusia kepada surga. Dzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, yang tidak ada ruh di dalam dirinya yang dapat istilahkan dengan ruhiyah maupun dapat diri dalam kita dan iman. Manusia itu tak tahu mana yang direkomendasikan oleh Allah dan mana yang bernuansa keimanan. Bernuansa keimanan. Bayangkan kalau sebuah politik kehilangan maupun data diri kita dalam iman.
Nah, paling saya mengenangkan Ustaz Syekhu, kalau tidak ada rupiahnya, yang terasa adalah keenakan dia. Tapi dengan rupiah, insya Allah, dengan memperjuangkan Ustaz Syekhu, kita doakan, ya, kita menjamin memang kita doakan, ya, kami tahu latar belakangnya, insya Allah itu orang yang amanah, kita bisa menitipkan, ya, khidmatul Islam wal muslimin kepada orang-orang yang insya Allah menurut kita baik. Apakah provinsinya, apakah wali kotanya, apakah bupatinya, dan begitulah seterusnya. Walal iman, apa maksudnya walal iman? Ketika orang beriman itu merasa yakin, apapun saya lakukan ketika untuk Allah dan Rasulnya, maka ada catatan pahala. Bagaimana bisa menghadirkan, ya, walaupun cuma tadi dia aja kita, ya, menegur tetangga, menegur masyarakat, ya, yang mungkin semua orang juga melakukan, ya. Tapi dalam rangka apa itu yang membedakan manusia satu dengan lain. Dan dalam semua kehidupan berbagai manusia, semua orang juga menikah, ya. Tapi dalam rangka apa itu yang manusia. Semua orang tiap hari kerja, tapi dalam rangka apa? Itulah yang akan memudahkan manusia. Kesempatan ini semua orang berkesempatan, ini semua orang berpolitik, semua orang juga punya, ya, dukungan ini yang harus dukung, yaitu tapi yang dengan rupiah itu yang memudahkan adalah kita yakin sesungguhnya ini ada ini ada itu yang mereka istilahkan itu dan dilawan terlalu berkas militansinya itu yang nggak bisa, ya, dicari kemanapun. Kamu kalau nggak bakal bisa membuat orang semilitan seperti itu dari mana itu semua. Wahiyatul Quran, wahiyatul dakwah, ini harus dilihat. Jadi sebenarnya ruhiyah secara pribadi, ruhiyah di dalam berumah tangga, bermasyarakat, yang adalah sampai politik yang memiliki ruhiyah. Politik ya satu-satunya. Ketika politik ini betul-betul digunakan untuk khidmatul Islam dan Muslim. Karena dikatakan oleh Utsman bin Affan, Inna Allah la yaz'u sultan ma la yaz'u Quran. Sebenarnya Allah akan memberikan kekuasaan kepada umat Islam ini dalam melaksanakan, ya, nilai-nilai Islamnya, ajaran Islamnya, kalau dia memegang politik yang tidak akan sebebas kalau hanya mengandalkan Quran saja. Dalam kita baca, kita hafal, politik orientasi orang itu urusan dunia. Yang bertentangan kalau seperti itu siapa? Orang-orang yang memang tidak punya kesungguhan, ya. Atau kalau memang kesungguhan, mungkin di luar negeri politiknya bersungguh-sungguh, tapi tidak punya nilai penghambaan kepada Allah, tidak punya nilai ketaatan kepada Allah, sehingga nggak kenal haram halal, pokoknya bagus menurut versi manusia, ya udah bagus. Itu disebut dengan makun kata jadi malkitabu alal iman. Ya. Maka dari situ akan lahir sebuah prinsip kul inna sholati wa nusuki.
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Belajar lagi ayat ini bagaimana penjelasan Syekh kita dalam risalah ta'lim. Bukti ketika ayat ini menjadi sistem kerja kita, maka manusia itu nggak berbuat apa-apa kecuali ya semuanya kembali kepada Allah. Ya. Wa uridu bil ikhlasi an yakuna qawluka wa amaluka wa juhuduka ibtigha'a mardatillah wa husna matubatihi wa jazala thawabihi dan seterusnya. Ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, pahala dari Allah, balasan dari Allah, itulah yang paling berharga bagi manusia. Ya. Dan hanya dengan prinsip-prinsip seperti ini manusia itu akan merasakan keindahan hidup. Sebagian orang pernah mengkhawatirkan sampai kapan kuat saudara-saudara kita ini. Beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu sibuk dengan ya apa pilpresnya, belum setahun sudah pilkada. Dari pilkada 2009 pilek lagi, pilpres lagi dan seterusnya. Sampai kapan kita akan kuat seperti ini? Bahkan tidak sedikit diri kita ya, dari berambut hitam sampai putih ya, istilah Sundanya apa, iki tuan wae lagi. Sampai kapan kuat? Sampai kapan kuat? Ya, ketika dasarnya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya beliau mengatakan ya, di situ dalam gerakan politik tidak lagi menjadi target yang sifatnya magna wa madhar. Magna itu keuntungan. Saya semua berpikir penjelasan perkara sebanyak mungkin dari kegiatan dan dakwah ini, apa politiknya, apa ini, apa sosialnya dan sebagainya. Tuan mazhab, mazhab itu apa? Tampilannya, menjadi keren. Mungkin nggak pernah pakai dasi itu juga pakai dasi, nggak pernah pakai jas itu juga pakai jas. Bukan mazhab. Yang nggak ada hubungan dengan dewan, itu sepanjang zaman nggak tahu. Pakai dasi nggak pernah tahu. Mazhab. Atau kadang-kadang ya, ibu dewan, masya Allah, udah kenal mobilnya, mobil saudaranya yang lain tidak kenal apa ini. Kenalnya kalau dari dua ada sepanjang itu tidak berpengaruh bagi diri kita. Baru saja namanya normal. Kalau saja ini tidak menjadi target bagi orang beriman, apabila Allah tidak memenangkan gerakan orang beriman. Yang ketiga dan empat tidak menjadi target jahul aula qaul. Jahul itu nama yang menjadi lebih keren. Kemarin masih disebut Bapak sebentar lagi yang terhormat Bapak juga ini. Sebentar lagi anggota dewan yang terhormat wali kota disebut dengan jahul. Nama yang kemudian menjadi keren. Yang kalau tidak sabar, kalau ini menjadi fitnah. Masalah jas saja
manusia itu terjerumus dalam kondisi ria, kondisi kesombongan dan lain sebagainya. Ada juga pemanfaat yang berhormat Tuhan, yang berhormat Tuhan. Dirinya nggak disebut di masyarakat. Jangan disebut. Ada satu Bahkan cuma disebut nomor 2 aja jadi. Antum kalau baca perang Yatta itu salah satu sebabnya ketersinggungan raja waktu itu, raja Romawi itu. Ketika dibacakan surah, cuma tersinggung. Kok nama saya nomor 2? Kok nomor 1 saya itu nomor 1 Rasulullah SAW. Itulah sebenarnya fitnah dia atau fitnah politik. Itulah gubernur, sebagai presiden, sebagai menteri, itu tidak masalah. Kurang aja pengantinnya itu. Masa saya disebut nomor 2 ini nomor 1. Suratnya begini, Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah ila malikir Rum, bulan-bulan itu jadi masalah. Masih disebut cuma dari nomor 2. Jadi tersinggung dan akhirnya membunuh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fitnah aja, fitnah lapor itu 4 itu. 5 dan 6 tidak terjadi oleh takabur atau takabur. Takabur itu terlambat, takabur itu maju. Sebetulnya dalam kehidupan orang beriman tidak ada istilah akhir. Tapi itu hanya pikiran ahli dunia. Ketika dirinya dari tahun ke tahun itu jadi kader dia dipahami akhir. Jadi dulu kamu gitu-gitu aja, itu temanmu udah jadi wali kota, udah jadi kamu segini-gini aja. Kalau jadi wali kota tak perdum, kalau nggak jadi apa-apa tak akhir. Pemahaman seperti ini sudah masuk fitnah, ya. Fitnah siasa, fitnatul hayat secara umum. Bagi orang beriman, belum tahu tak akhir hanya urusan amal soleh. Siapa yang banyak amalnya, siapa yang sedikit amalnya, itu aslinya. Tapi bagi ahli dunia, bagi orang-orang yang tidak memikirkan nilai-nilai keikhlasan, semua dinilai semata. Ada sahabat namanya obat bercerita. Berangkat dari negeri dari Mekah ke Madinah ini Rasulullah. Ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan Rasulullah Rasulullah berangkat hijrah nggak punya semua nggak punya kendaraan, semua nggak punya rumah, semua ngontrak semua perjalanan apa yang terjadi malam yakul di antara kami tidak menikmati kue perjuangan ini sedikit pun. Kalau di zaman itu, ya semuanya, penghasilan, pakaian, baru juga ada. Itu yang mustahil. Wa minna man aina aswa samaratuhu wa yahdibu. Di antara kita ada manusia-manusia yang bagaikan punya sawah yang sebentar lagi dipanen. Nanti perhatikan. Itulah hakikat perjuangan. Awalnya semua biasa, setelah sekian tahun kemudian terjadi perubahan-perubahan yang sangat menolong dalam kehidupan.
Kalau ini terjadi, apa jadinya kalau ada pasti akan sama-sama bekerja. Betul, salah satu solusinya harus peduli yang isinya banyak, peduli kepada rezeki yang sedikit. Dia sendiri peduli-pedulinya tidak akan memberi solusi yang terus-menerus. Sekali dua kali lupa lagi. Ingat lagi, sekali dua kali lupa lagi. Anak terus-menerus tetap aja nggak bisa mengejar yang rezekinya lebih banyak. Ya, sekedar untuk makan juga untuk usaha istilahnya. Tapi justru ya hadir ini terjadi wah yang luar biasa antara kader-kader sahabat yang tidak menikmati kue perjuangan dengan yang menikmatinya luar biasa. Kata yang tidak menikmati, ya, saya sebetulnya ini disambungkan. Tapi kata ini pada properti yang itu, masya Allah ya, kami bisa infak sekian, bisa membantu sekian, kita bisa nolong sekian. Sekian kita ya. Sudah melaksanakan prinsip ini, dan saya lewat saja karena ya setelah itu langsung disebar. Yang dikirim juga adalah prestasi dan orang yang iri seperti ini maka Allah langsung catat pahala istilah syarinya apa hikmahnya itu. Ini artinya apa? Ya, salah satunya ketika orang beriman dalam keterbatasan ekonominya, tapi ingin keinginannya seperti orang yang berlebih dalam rezeki di dalam kebaikannya amal solehnya sudah. Kalau Rasulullah mengatakan mereka diberi pahala yang antara dua ini, yang satu pahala melakukan, yang satu pahala menginginkan dengan keinginan yang sesungguhnya. Kata-katanya ya, mesti itu kan lebih baik daripada saya. Kenapa dia secara kasarnya miskin itu saya nggak ada apa-apanya ya. Gimana kalau pertanyaan ini merupakan bahaya yang disegerakan. Jadi itu ada istilah balasan yang disegerakan. Nanti di akhirat manusia itu ya nggak bisa pahala lagi. Karena apa? Kan kita bisa berikan semua saat ini. Alhamdulillah ibadikum di hayatnya di dunia wasan takun gitu. Sehingga para sahabat saat itu khususnya berbangun Fir'aun langsung berhati-hati terhadap kekayaan. Khawatir kekayaan ini menjadi pahala yang disediakan sehingga tidak ada pahala yang lebih besar lagi nanti di akhir. Yang namanya kelompok orang beriman dengan rezeki yang terbatas. Satu lagi rezeki yang melimpah. Ini sepanjang zaman tidak bisa dipilih. Hanya sosialis yang punya prinsip semua manusia terapkan sama. Sebaliknya, ya, kayak Amerika itu realis, kan apa? Ini semua orang tergantung prestasi itu. Kalau prestasinya besar ya otomatis ya yang kaya. Dan di sini punya prestasi, ya saya sendiri kenapa habis ya. Tapi dengan nggak bisa.
Nggak semua investasi pasti rezekinya juga tinggi. Begitu juga nggak setiap orang nggak punya prestasi kemudian pasti rendah. Itu semua sudah ada takdir. Itu pastinya dari Nabi Muhammad. Nah, di dalam memahami takdir itu, orang khusus ini adalah politik. Karena politik itu istilahnya Al-Quran itu ada jabatan, ada apa? Kamu tahu konsep. Kalau ini bisa, ini perkataan siapa? Pernyataan Sulaiman. Sulaiman, kamu bagian dari raja, kamu kaya kan? Ya, silakan kamu sebarkan, distribusikan, atau sebenarnya yang kamu sendiri. Lalu perubahan ini bisa teratasi dengan baik kecuali orang-orang Allah berikan kepada kita apa yang sampai kita kehilangan seperti ini. Betapapun dakwah ini sudah begitu keras berusaha. Istilah yang nggak sampai saat ini sempat ada pembicaraan di media sosial, apakah ini itu dirubah atau enggak? Yang disebut dengan apa? Al-Jamaah al-Hizb, ya. Istilah ini agar orang beriman tidak kehilangan dari politik yang politik yang betul tidak saling menjadi bukan sebagai umum Indonesia. Saja politik ini dengan nuansa seperti ini, insya Allah orang Indonesia sudah pasti bersama mana ya sangat berbeda. Jika orang beriman itu dalam eksistensinya itulah sudah bisa satu bagian yang dikatakan usia yang dijelaskan tadi sudah sangat jelas dan kita bisa memahami tahapan-tahapan yang sistematis. Maka boleh ada jamaah untuk bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan yang disampaikan. Silakan jamaah yang ingin bertanya atau kita press dulu. Baik, ada yang ingin ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz sedikit pertanyaan mungkin ya nggak ngantuk juga gitu. Pertama mengenai bagaimana caranya biar apa-apa terjadi dakwah kita bagi umatnya itu supaya dapat diingat dan tidak mudah dilupakan atas jasa walaupun kadang kita jadi kalau kita mungkin ikhlas aja kerjanya tidak. Nah sampai 2007 saya menikah, punya anak tahun 2008. Karena saya nggak aktif bahasa adat, menamai anak saya itu yang pertama Hasani Al-Qoiman, jadi kebaikan. Jadi punyanya sih begitu ya, artinya itu jadi ada jadi
gimana. Lalu anak saya 2013, karena ternyata jalan dakwah itu sulit, nah ya dan berat gitu. Kalau ternyata mudah, kira-kira saja katanya begitu. Makanya saya menamai anak saya yang kedua Asifat Mafaza dan Yusuf. Jadi coba yang mana? Tapi ternyata sulit gitu. Ternyata saya juga mau punya anak ketiga sulit. Saya pikirnya saya Siti Nurul Habibah. Jadi wanita cahaya cinta. Dakwah kita itu kami melihat figur-figur image ini mungkin antara anekdot dengan realita yang akan di dalam mengambil hikmah dari perjuangan ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, misalkan di zaman sekarang bahkan kalau influencer gampang ketika Islam dibangun dengan pola komunikasi yang saling percaya karena Allah Karim yang disampaikan, tapi kita menggunakan influencer yang punya pola sebelumnya itu kita banyak amat. Apa kita telah menggunakan influencer itu? Apakah ini dikarenakan kita juga berani menjual jadi kita tuh nggak ada yang menyebarkan seperti gitu. Jadi yang pertama yang kedua sikap saling percaya dan membangun di antara orang-orang yang banyak punya influencer mohon izin untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dilupakan prinsip dakwah kita namun tidak ada yang berkualitas. Prinsip adalah jadwal. Memang butuh proses yang sangat panjang. Sepanjang di jalan tol insya-Allah dengan berdialog begitu juga menjadikan bicara itu kita supaya tidak lupa terhadap jasa-jasa orang itu, apakah kita mencari-cari ya dari juz 30 ini mana agar membuat saya tidak lupa terhadap prinsip-prinsip dakwah seperti itu. Apakah kita mengingat dari katakan misalnya ini sa'yatum syaratun. Kita kalau ada kehidupan manusia itu memang rangkap itu macam-macam. Apa yang modern itu mana dari manusia yang kadangnya macam-macam ini bisa menjadi jangan ini yang saya pilih ini supaya saya nggak lupa ya. Bahkan bisa jadi syaitannya ini tidak berlaku terhadap orang-orang yang mungkin menurut kita sudah baik ya. Menurut kita sudah punya kedudukan yang istimewa, tapi ketika kita dikembalikan kepada standar Quran
dia berkontribusi aktor, dia disebut dengan spiritual yang tinggi dan sebuah keyakinannya baik balasan dari Allah datang surga, maka menjadikan ayat yang otomatis kalau nggak dia lagi baca dia lagi dengar itu lebih betul. Adapun menjadikan anak masuk kita ini tambahannya, ini bonusnya. Pertama kalau sudah berhasil, tentu saya kalau ingat anak saya selalu jadi yakin, insya Allah selalu beri penyudahan. Kalau ingat anak saya seperti ini, saya harus jalan yang lurus, seperti ini bagus. Kalau kita merasa seperti itu karena inspirasi insya Allah inspirasi apa saja yang kita inginkan ya, dalam kehidupan ini andai kita fokus pada juz 30 saja insya Allah udah bagus. Kalau saya bisa mencintai kucing misalnya, wah, berarti saya begitulah saya cinta saya dalam dakwah ini. Kalau dari sisi gaul apa yang bisa saya jadikan inspirasi dengan nilai-nilai seperti ini. Ya, apakah misalnya ya akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini ada kita cinta dan sekuat apapun cinta kita kepada jenis-jenis manusia ini semuanya akan berpisah dari kita. Tapi ketika semuanya berusaha dalam ketaatan kepada Allah, sepisah-pisahnya ya, nanti dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa dilihat ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Jadi menggunakan solusi atau saran itulah cara aslinya. Walaupun dari orang beriman yang memang punya kapasitas untuk bisa dijadikan pengingat kapasitas ilmuannya, kekuatannya, kapasitas terpilihnya. Sahabat itu kan ya, kalau melihat ya katakan Junaidi misalnya melihat sahabat yang lain yang tidak punya keunggulan apapun. Keunggulan cuma di bidang keikhlasan saja. Sehingga siapa yang lihat Junaidi, siapa yang lihat Imam itu, otomatis inspirasinya adalah inspirasi keikhlasan dan inspirasi ketawaduan. Dalam Muftah tadi, para sahabat itu terkenal dengan sahabat namanya Nabi bin Aqqam. Dia punya prestasi apa begitu? Saat para panglima perang itu, ya, Zaid bin Harith, Ja'far sudah semua. Semua panglimanya sudah semua panglima mati ya.
dakwah dakwah izin kepada para pendengar saya ini dan yang saya menjadi manusia berkali semuanya saya bisa orang yang berinisiatif dari sebuah kepemimpinan atau tugas atau amanah orang semua orang tak mau itu harus ketua upah ayo kamu jadi ketua BED kamu jadi ketua BED di Bandung insya Allah sebuah tugas yang diterima dalam kondisi umum tugas ini adalah normal, kondisinya adalah normal saja. Tugas itu menjanjikan ini betul itu bukan semua mau itu ada dan menjadi musibah harus semua bertugas apalagi bentuknya sampai menjatuhkan satu lebih musibah sirah ya juga memberi mempelajari sirah sukan yang sangat kuat ini ketika berinisiatif saya ingin panglima ya setelah normal pasukan sudah kondisi dengan baik biar disiplin ada ini masuk istilahnya itu mau pengetahuan dan saya saya ini masih ini saya tidak pantas kata Khalid kamu kan senior saya, kamu kan Badri, mantan Badr, Alu Badr, nggak mungkin saya, makanya nggak bisa, ini adalah akarnya dalam kehidupan yang seperti ini rasanya dalam tidak aku tidak biasa akhlak seperti ini yang biasa akhlak seperti ini biasanya dalam salat seharusnya juga bermasuk dalam kehidupan sehari-hari khusus ketika sudah semua harus merasa dia tadi lebih pantas, tapi yang satu pun tidak tahu yang juga sudah paling bermasalah kalau sudah pasti semua orang saya paling pantas. Kalau sudah seperti itu, ini apa yang ada di jualan. Pilih saya atau berapa? Pilih saya juga ya. Iya. Akhirnya orang dapat dari banyak. Ini yang dipilih siapa yang paling akhirnya adalah kehidupan seperti Allah
Jadi tidak ini disinilah pentingnya BPS. Sudah meningkatkan spiritual kita. Sekarang berjalan ini atau secara mandiri. Sobat kita, berikut kita, tilawah kita, itu kita berhidup insyaallah. Ini ada lagi enggak? Pertanyaannya satu saja, sudah pertanyaan fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada bahagia Ustaz, karena bisa bertemu lagi setelah 34 tahun yang lalu. Terakhir dengan waktu di Akbar sekitar tahun 90-an, dan kita terakhir kita beralih ke Manado. Dan hari ini jadi perjalanan itu dapat tausiah yang sudah ya Ustaz. Dari perjalanan ini ada yang luar biasa dari yang sampai hari ini. Kira-kira apa yang hilang dulu dengan sekarang saat yang mungkin bisa menjadi evaluasi kita semua untuk bisa kita perbaiki ya. Semangat yang dulu mungkin begitu terasa, dan hari ini mungkin menurut tentu harus kita perbaiki dari sekarang dulu cara skala berjamaah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengarkan sudah kemudian sampai ketika ada tetangga yang menyebutnya istri menyampaikan Dharma Batur yang kayaknya orang lain itu tadi ini bagaimana kalau kita kepada orang itu dari si Al-Quran tadi sudah dibahas, tapi karena di belakangnya ada usus, ada kelewat yang kedua, barangkali bagaimana cara orang kepada emak-emak yang kerjaan setiap harinya soal media sosial yang paling sederhana. Jadi dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya hilang, mungkin saya bisa berkata dalam sebuah ungkapan berlebihan. Tapi masih ada seperti tahun-tahun 90-an atau awal-awal ya. Mungkin kita terlihat. Tapi memang ya harus kita begitulah ya. Siapapun yang berjaya di dalam itu, tadi tidak suratul mustaqim. Siapa yang berjalan menjadi kebenaran, ya, maka memang perjalanan ini harus ada maintenance. Ya. Jadi selama ada maintenance, ya, maka kita optimis saja. Ya. Mungkin antara kita percaya kehilangan ukuran, itu benar penilaian atau
Tapi kalau masih di situ ada proses-proses karena insya Allah ada kita dari berbagai itu yang sekolah pertama yang itu. Oh, yang ada dengan apa yang disebut dengan bisa meyakini kalau ini ada pahalanya, kalau ini ada pahalanya. Tapi setelah ada proses salah satu ini PPS ini utamanya sampai ada upah itu ya ada perbedaan soal mungkin itu berbagai upaya beliau mengikhtiari bagaimana upah itu dalam satu kewilayahan luasnya. Nah, satu upah itu hanya ngumpulnya badan, tapi hasilnya ngumpulnya al-qulub sebagaimana diungkapkan dalam doa inna hadhihi qulub wal jama'at wa pada jadi selama ruhnya seperti ini siapa yang berbeda sudah tidak tapi kalau masih ada kesiapan pun seperti itu dan pun seperti itu bangganya luar biasa Allah dan alhamdulillah kita katakan Allah Tuhan kita Allah satu mau menyebut nama orang-orang mengumpul itu ya. Secara manusiawi siapa sih yang tidak mengatakan ngumpul ini ya menjadi tempat sendiri ya namanya malam minggu apalagi enak di rumah apalagi jalan-jalan di Bogor malam minggu tahu sendiri dapat kesepakatan kita ngumpul untuk meningkatkan rupiah kita. Maka jika ini berkuat, ya memang sulit, memang repot, memang harus berkorban. Ya. Tapi ketika kemudian dan kemudian orang beriman merasakan kenikmatannya sendiri, sehingga semua perasaan-perasaan kemanusiaan itu habis. Jadi ketika dalam perang hukum kita halaman manusia ini tidak pasti di mana kita sudah senior di udah merawat tiba-tiba di pinggir kaki itu aja nggak ada prosedurnya ada apa nggak ada ibaratnya bagi itu apa itu ya tiba-tiba mencatat udah begitu ada yang yang juga memprovokasi jadi pasukannya apa copot seperti ini. Tapi karena spiritualnya bagus, apa dia berkualitas? Apakah kau mengkritik itu terhadap orang yang ketaatannya bernilai ibadah Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sudah selesai sendiri. Sebab masih memiliki perasaan diri. Dia udah pasti menambah itu. Kalau pernah jadi alat, nggak kita bisa mabok. Makanya juga tak lagi kalau wali kota lagi bisa mabok. Gimana ya Pak Lima besar. Jadi apapun perlu kita hilang, tapi kita
apa upahnya, apa BPS-nya, apa isunya, itu kan. Insya Allah ya, kita akan aman dari kemungkinan yang bagus itu. Ya, manusia itu ya, tapi itu menurut sesuatu itu kalau sudah terlalu lama usianya menjadi tidak kebiasaan. Apa aja? Para orang yang kalau memberikan harga sekitar banyak keren. Setelah 5 bulan, 1 tahun ya kan, orang aku mengira dengan benar ini ya mobilnya ya begitu. Padahal ada pemiliknya, maka begitu. Mati lagi. Kalau kehilangan ruhiyahnya memang menjadi kehilangan nilai. Kehilangan apa itu supaya jangan kehilangan nilai. Ya, kalau sudah kehilangan nilai, ya ibaratnya suruh lari 5 kilo kuat, suruh dalam jamaah yang cuma 10 langkah nggak kuat. Kita akan salah, karena juga kalau kita terlalu pesimis, maka bisa jadi pesimis itu akan juga depresi. Wah, ini udah nggak terima lagi. Wah, ini udah nggak tipe lagi. Gimana kalau ternyata keinginan kita itu meningkat diri kita? Ya, nah itu kan bisa jadi. Itu hal itu alat untuk yang bisa berhasil. Kita tolong semua kita mungkin yang terakhir di Eropa itu hanya di gimana kalau pekan depan yang mengatakan yang orang-orang soleh di tempat yang lain ketika dalam sebuah upah yang ada di tempat dunia. Untuk yang pertama kali tidak khawatir di mana hal ini kemudian berulang-ulang. Jika orang sendirian, dia kemudian istilahnya berupa begitu, dia baca doa sendiri, dia baca doa sendiri, dan dia akhiri doa sendiri. Dia menghadirkan kembali saudara-saudara yang ini menjadi pertanyaan berapa. Kalau mereka harus membuka, kalau mereka mengatakan tidak akan ada itu. Kalau mereka mengatakan perubahan, itu adalah itu saudara-saudara kita yang lain. Itu harus ada bagaimana kita bisa menghidupkan usaha untuk berakhirnya. Yang ibu mama untuk sedang namanya ini mau bekerja sama orang lagi ibu atau apa lagi ya udah ya istilah aturannya apa itu kalau orang nggak ngerti ngomong kamu jangan terprovokasi. Oh maksudnya, oh begitu ya, ini juga ada itu supaya ini terus diharapkan amannya kita.
tahu saja kalau orang itu tidak seperti yang dijelaskan. Ya. Kalau saya orang lain, orang soleh, saya tidak akan bisa. Begitu juga ya, apa yang terjadi ya, soalnya itu ya masyarakat kan umumnya ya, ujung-ujungnya UUD aja. Pokoknya kalau pakai pendekatan UUD, ya otomatis sebenarnya apapun lebih baik. Sebenarnya apapun kalau nggak ada UUD, tetap aja biasa. Kalau memang masyarakat yang seperti itu, yang harus kita tadi. Nah, kalau bisa itu bumi, tidak. Kalau kita harus membuat pendekatan yang kapitalistik, ya. Tapi kita sudah harus ingat bahwa ini tidak untuk lama. Bisa jadi untuk hanya menonton tahun ini saja atau bulan ini saja. Setelah itu, ketika orang itu sudah yakin dengan kita, maka kita haruskan. Bahwa yang punya apa yang dilakukan apa yang dilakukan, apa yang dia persembahkan untuk negeri dan bangsa. Ya. Yang utamanya menjaga juga, walaupun mungkin ada orang yang juga berpikir seperti ini, tapi tidak untuk bisa. Kalau sebenarnya dia tidak bisa, ya pada akhirnya aku jadi mahal dong. Kalau ini seperti saat itu, kalau masuk dengan di sekolah, tapi kemudian ada dua. Ketika mampu mau dengan nilai serendah-rendahnya, ya. Tapi kalau tetap berusaha dengan niat yang baik, ya, tidak mustahil, ya, niat yang baik, ya, pengalaman yang tidak artinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begitu aku kalau mau begini, mau ya sudah, nggak bisa tahu ya. Apa yang dilakukan, itu, ya, lagi bisa apa-apa. Jadi kalau kita bawa benda doang atau bawa sepanduk doang, istilahnya mau pasang di rumahnya, baru bakal diusir juga kan? Ya, lihat yang memperjuangkan harus niat yang baik. Setelah itu semuanya bersih dan ibadah. Insya Allah. Kalau benar ternyata, ya, apa yang dikhawatirkan itu, ya. Apa yang mau begitu ujungnya dia yang kaya tidak akan terus begitu. Kalau ternyata itu benar, ada niatan seperti itu, atau ada upaya-upaya mengarah seperti itu, maka Allah ancam. Terima kasih banyak. Kamu dan araftahu bismi wala ta'rifannahum fi lahzil qawli ya'lam semua harus saja bahwa politik kita adalah politik di jalan dakwah, di jalan khidmatul Islam, jangan main-main dalam rumah yang sudah dilihat seperti ini.
Mungkin kalau rumah orang lain, ya, nggak ada situ apa-apa. Ya. Tapi yang sudah diniatkan untuk diri kaum main-main, ya, pasti Allah akan membongkar dirimu asing. Ya. Awalnya cuma dikasih isyarat-isyarat saja. Ya. Anak yang dijawab apa-apa. Saya anak-anak. Tapi orang beriman tetap ada berhusnuzon. Saya yang salah. Tapi kalau tak bersahabat juga, tambah lagi dibuatkan lagi Allah. Akhirnya kelihatan. Jadi kalau kita tahu menyatakan kita atau sudah berubah, ya, orang setelah mengerti sekian banyak sifatnya terhadap dakwah. Bahkan ada yang capek, terus pun nggak boleh berkurang, harus seutuh-utuhnya. Nah ini jadi orang harus tahu isi. Kemudian jangan ngomong untuk begini. Adalah WhatsApp dan bila kau akhirnya keluar dengan ucapan-ucapan acik, ucapan itu disebut ustaz. Lalu kata lagi, Allah membongkar ujung-ujungnya ada yang tidak kepada yang sama sekali tidak pernah ada hubungannya dengan tempatnya. Pada ini orang satu ini kalau keluar tempat ini saya tidak pernah mengatakan karena ini sedang pasti alternatifnya tidak akan memiliki ini berpikir pada yang kita dulu dan sekarang nggak ada beda. Istilahnya kalau dikasih fitrah jadi arkanul bay'ahnya misalnya yang dulu orang itu arkanul ikhlas wal amal wal jihad wal tadhiyatu wal ta'atu wal sadaqatu wal tajarrud wal ukhuwatu wal tuqarrub itu sekarang ya bukan sekarang ya itu aja bahwa ada pun interaksi untuk menggunakan untuk mengenal untuk apa saudara-saudara kita yang siap berlelah-lelah untuk menyediakan sarana-sarana perbaharui ataupun refresh ya nilai-nilai ini. Sarana selalu ada yang peduli untuk menghidupkan kembali dari insya Allah tidak akan sama. Dan jika yang mau berubah, ya, maka dia akan terkena ya, istilahnya karena kita lihat ada isyarat mengenai panah dari nau ini yang ada dalam Allah selalu ada. Kita tidak manusia berharap sebuah ujian. Dia akan minum air ini, maka otomatis dia akan bisa. Dia cuma mengambil setahun saja, dia berarti masih menjadi bagian daripada tahun. Pada hakikatnya penciptaannya masih
Allah ghayatuna, maka dakwah ini tidak akan dibiarkan disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi benar-benar tidak sudah boleh berubah dalam ini dan kira-kira apapun yang berkaitan. Alhamdulillah semua dijawab ya, insya Allah buat dengan kalau dulu semangatnya luar biasa satu minggu lagi harus lagi sedangkan masih 50 gitu. Tapi itu masih dari arahan bahwasanya kita tetap bersemangat di dalam berdakwah. Kalau fikum demikian, jika tidak ada yang ditanyakan, Presiden Ustaz untuk memberikan membacakan doa bagi semua, sehingga kita punya ruh di dalam diri kita ini meningkat, ruh kita meningkat, semangat kita untuk berjihad meningkat. في جميع البلدان وأشهد الإسلام والمسلمين في هذا البلد، أشهد الإسلام والمسلمين في فلسطين، الشام، القدس، هذا الأقصى، وأيدي المسلمين وأيدي المسلمين والمجاهدين، ونصر الله وسلم عن جزيرة بجنود تأييدك المسلمين الذي بين قلوبهم وحسبهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.